hadap kiri, hadap kanan. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Terus. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Gap. Gerak. Jalan. Di depan. Gerak. Tutup. Pur. Masih. Jalan. Balik, kanan, langkah, tegap, maju. Jalan. Haluan, kanan, langkah, tegap, maju. Jalan. Berhenti. Kan. Balik, kanan, stop. Teruskan. Terus. To memorize, the hero service is led by the guardian of ceremony. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Read the 5 principles. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Read the preamble of 45 Constitution and read 3 Order of Students. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
dan pembacaan teks Tri Prasetya Pelajar. Lapor pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Tri Prasetya Pelajar siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tri Prasetya Pelajar. 1. Pelajar harus hormat. Patuh dan taat kepada orang tua dan guru. 2. Pelajar harus setia. Dan jujur. Dalam segala tindakan dan perbuatan. 3. Pelajar harus berbakti. Kepada nusa, bangsa, dan agama. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembacaan Tri Prasetya Pelajar telah selesai dibacakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Advance the gather ceremony and all lines are got ready. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat pembina upacara, istirahat di tempat. Gerak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat tanpa narkoba. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Yang saya hormati Bapak Ibu para majelis guru serta pegawai SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Teristimewa kepada anak didik, siswa dan siswi SMP Negeri 6 Teluk Kuantan yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan salawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, majelis guru, serta siswa SMP 6 yang saya banggakan. Pertama, kami layangkan permohonan maaf Pak Kepala Sekolah. Seyogyanya upacara bendera Senin pagi ini mau diambil alih oleh Bapak Kepala BNN Kuansing, rencananya yaitu Bapak AKBP Sofian SHMH. Tapi di waktu yang bersamaan
Bapak Kepsek, Pak Sofiannya ada kegiatan dinas juga di BNN Provinsi Riau sehingga diwakilkan ke saya. Semoga tidak mengurangi arti pembinanya diwakili oleh Kasubag Umum seperti itu. Pagi ini izin Pak Kepala Sekolah, terima kasih sebenarnya dari permintaan awal minggu kemarin BNN diminta oleh Pak Kepala Sekolah langsung datang ke BNN untuk menjadi pembina upacara di SMP 6 ini. Kami apresiasi sudah memulai langkah awal bagaimana siswa dan siswi SMP Negeri 6 terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Kalau cerita narkoba, mungkin anak-anak sendiri sudah tidak asing lagi apa itu narkoba. Presiden pun sudah menyampaikan di Hari Anti Narkoba Internasional itu negara kita sudah darurat narkoba. Darurat. Bagaimana kalau kita masuk IGD, kalau darurat ditindak cepat. Begitupun untuk narkotika. Sudah darurat. Tidak ada yang bisa pastikan daerah mana, desa mana yang pasti bebas dari narkoba. Tidak ada. Karena kasarnya tidak ada sejengkal tanah pun di Indonesia ini yang bisa dipastikan terbebas dari narkotika. Pada pagi ini Bapak di sini tidak ingin penyuluhan panjang, karena kalau BNN itu diminta penyuluhan narkoba itu butuh waktu kurang lebih 2 jam. Bapak sadar ini upacara, jadi paling lama 10-15 menit. Jadi Bapak cerita hanya fenomena narkoba di kalangan pelajar saja. Bapak tidak bakal apa itu narkoba, apa itu ganja, apa itu sabu, tidak seperti itu. Jadi tadi Pak Kepala Sekolah sudah bercerita tentang inisiatif ada perjanjian kerjasama MOU kita. Silakan Pak Kepala Sekolah. Bagusnya di awal tahun 2023 kita adakan MOU. Silakan tuangkan di situ apa harapan SMP Negeri 6 dengan keberadaan BNN. Kalau penyuluhan itu sudah pasti Pak Kepsek. Penyuluhan itu sudah pasti. Kalau mau dituangkan di situ tes urin deteksi dini pada pelajar, silakan. Karena harapan Pak Kepsek kan di tahun ini. Jadi mohon maaf, memang di akhir tahun itu sekolah itu berlomba-lomba ingin melakukan tes urin deteksi dini itu, meskipun pengambilan sampel itu di awal tahun. Jadi udah di akhir tahun, jadi alat kami habis. Silakan wacana ini kita tuangkan di MOU. Karena udah dituangkan di MOU, tidak hanya seremonial MOU, tetapi kami juga berhutang jadinya. Jika tertuang di MOU, sudah tanggung jawab kami dilakukan. Jadi di 2023 silakan Pak Kepsek, mau inisiatifnya dari SMP 6 atau dari BNN, silakan kita berkoordinasi. Terkait narkoba, dari 275 juta, sekarang penduduk Indonesia 275 juta, itu data terbaru Juni 2022. 1,95%-nya. Jadi kita cerita 1,95%-nya usia 15 sampai 64 tahun. Adik-adik usia berapa sekarang? Kelas 1 berapa usia? 13 ya. Itu ada 1,95%. Kalau dihitung jiwanya itu ada 3 jutaan. Jadi penyalahguna narkotika di Indonesia tahun 2021 itu ada 3.300.000. 3.300.000. Banyak dikit. Banyak kan? 3.300.000. Dari 3.300.000 tersebut 25%-nya pelajar. 25%-nya pelajar. Di kasarnya ada 800.000 pelajar di Indonesia. Dari 800.000 itu ada orang Riau. Dari 800.000 itu ada orang Kuansing. Seperti itu. Jadi 800.000 orang di 2021 itu penyalahguna narkotika usia pelajar.
bukan anak SMP SMA saja, anak SD pun ada. Sebelumnya Bapak bertugas di BNN Kota Sawalunto. Di Kuansing Bapak baru 4 tahun. Di Sawalunto Bapak sudah temukan anak usia SD kelas 5, kelas 6 itu sudah menggunakan ganja. SD aja sudah mengganja dia. Kalau SMP ngapain dia lagi? Harapan yang Bapak sampaikan nanti, jika ada ilmu baru tentang narkotika, cukup untuk diketahui, cukup untuk dihindari. Karena anak-anak sekarang rasa ingin tahu tinggi. Nanti Bapak sampaikan obat batu ini bisa gini, lem bisa gini, bukan dihindari, malah dicoba. Itu kondisi penyalahguna narkotika sekarang di Indonesia. Untuk Kuansing sendiri, per hari ini kami BNN Kuansing sudah merehab 22 orang. Merehab 22 orang. Dari 22 orang itu Bapak tengok tadi pagi, ada 1 orang usia pelajar. Ada 1 orang usia pelajar dengan penggunaan narkotika jenis sabu. Jenis sabu. Seperti itulah kondisi penggunaan narkotika itu sudah masuk kepada segala rentang umur. Tidak tengok pelajar, tidak tengok dewasa, orang tua pun, nenek-nenek pun dijadikan kurir untuk mengantar narkoba. Mengapa narkoba itu menggiurkan? Mengapa narkoba itu menggiurkan? Karena harga narkotika dijual di Indonesia itu menjadi tinggi. Untuk diketahui, di Cina itu saja 1 gram sabu itu hanya dijual 20 ribuan. 20 ribuan. Tapi menyampai di Indonesia dia jadi 3 juta segram. 20 di Cina cuma 20 ribu segram. Tapi nyampai di Indonesia jadi 3 juta segram. Emas segram berapa, Bu? Sejutaan ya. Jadi bagus jual sabu daripada jual emas. Itulah saya contohkan. Seperti itu menggiurkannya bisnis narkoba. Bagaimanapun ada BNN, ada kepolisian, narkoba tidak habis-habis karena iming-imingan keuntungan seperti itu. Oke, sampai situ bisa dipahami. Untuk usia pelajar, dari data lapangan dan kondisi lapangan yang kami temukan, usia SMP memang belum ada di Kuansing kami merehab pecandu yang penggunaan sabu dan ganja. Tapi ada suatu daerah di Kuansing juga, kami sudah turun juga ke lapangan, itu mayoritas usia SMP, mayoritas mereka ada 5 orang kami turun ke lapangan, kelima-limanya usia SMP, itu pengguna lem. Pengguna lem. Lem narkoba, anak? Lem apakah narkoba? Tidak. Lem itu tidak narkoba. Karena itu anak-anak yang lem, yang ngelem, yang menghisap lem, BNN tidak bisa tangkap. Karena lem itu bukan narkoba. Tapi kenyataan di lapangan, yang Bapak bilang tadi, Bapak datang ke suatu desa, tengok langsung TKP-nya, ya berserakan lem di situ. Lem itu jenis inhalant, dihisap. Bayangkan itu, lem itu berbagai macam merek. Mohon maaf, Bapak bilang mereknya ada Aika Aibon, ada lem cap kambing, ada lem banteng, yang di kemasan itu penuh, mereka hirup sampai habis. Sampai kosong. Oh, malas beli yang bentuk botol. Kadang dia beli yang bentuk kemasan Pepsodent. Kemasan Pepsodent. Sekarang apakah mata pelajaran kesenian sering gunakan lem? Enggak ya. Jadi kejadian lapangan yang saya tengok selama saya bekerja, Bu. Jadi anak-anak ini hampir setiap hari membeli lem.
Jadi kami telusuri ke toko buku, toko bangunan. Ini cerita saya juga dulu bertugas di BNN Sawah Lunto. Hari Senin sebelum sekolah dia beli lem. Selasa dia beli lem. Rabu dia beli lem. Sehingga orang toko buku bertanya, ngapa beli lem? Ada tugas kesenian, apakah mata pelajaran kesenian tiap hari? Tidak, Bu. Tidak seperti itu. Kami BNN, meskipun lem itu tidak narkoba, malah kami kumpulkan juga pengusaha toko buku, pengusaha toko bangunan. Meskipun lem tidak narkoba, tapi melalui mereka lah pengusaha toko buku, pengusaha toko bangunan bisa meminimalisir penjualan lem. Sampai kami ngomong, apakah tidak Bapak, dengan tidak Bapak jual lem ke siswa yang sering beli itu bikin toko Bapak bangkrut? Tidak, tidak seperti itu. Nah, seperti itulah kami coba mengedukasi toko bangunan dan toko buku untuk mengurangi penjualan lem jika anaknya itu saja, wajahnya jelas seperti itu. Jadi data lapangan yang saya lihat itu, Bu, Pak, dan anak-anak, dia beli lem itu, dia sebenarnya jauh ke Pasar Lubuk Jambi, itu jauh desa tersebut. Cuman kalau beli lem itu dia beli sepak, isi selusin, isi selusin. Pergi ke Lubuk Jambi beli lem. Nanti lem itu tidak dia hirup dari kemasannya langsung, dia pindahkan ke plastik seperempat, plastik setengah kilo. Temannya minumannya tuh torpedo, anak-anak. Sering minum torpedo? Itu temannya, hisap lem minum torpedo, hisap lem minum torpedo. Bukan Bapak bilang torpedo narkoba, bukan ya? Torpedo itu hanya minuman suplemen karena murah meriah, karena itu banyak diminum oleh mereka. Tetapi perilaku menyimpangnya muncul. Pada saat ngelem, dia ada jalan semenisasi kecil. Pada saat ngelem, lewat ibu-ibu diganggu, lewat anak gadis diganggu, sehingga ibu-ibu sama anak gadis di desa itu lewat jalan semenisasi itu takut. Karena sudah ada perilaku menyimpang. Lem itu inhalant, dia zat beracun yang menciptakan sensasi kita melayang. Zat beracun yang menciptakan sensasi kita fly, kita melayang. Mengalir ke seluruh tubuh, ke aliran darah melalui paru-paru. Bagaimana tidak? Penuh tadi lem itu, dihirupnya sampai kosong. Kemana perginya? Ke paru-paru. Dari paru-paru mengalir ke semua aliran darah. Bagaimana ciri-ciri orang ngelem? Mata merah, mata berair. 2, perkataan itu lambat. Perkataan itu lambat. Aroma mulutnya pun bau lem. Sampai urinnya pun ada aroma khas lemnya. Seperti itu. Di sini udah ada Pak Kepsek ditemukan. Karena ada sebuah sekolah, dia nggak bakal di depan ini, Bu. Misal ada musola tidak terpakai di belakang, di tempat sampahnya ada lem 1 masuk akal. Kadang ada lem sampai 20-an. Seperti itu. Ada saya temukan suatu sekolah seperti itu. Itulah kondisi lem. Lem itu kerusakan otaknya malah di atas pengguna ganja dan sabu. Tahun kemarin ada 2 orang kami rehab. 2 orang kami rehab ke Batam dan ke Bogor. Keduanya pengguna lem. Pengguna lem. Itu sudah mengganggu di keluarga. Mengganggu di keluarga seperti apa? Apa perkataan orang tua tidak ada dituruti. Apa yang ada di rumah dia jual semuanya. Seperti itu pengguna lem. Kedua, ya, dah hampir 10 menit lebih. Kedua, penggunaan obat-obatan. Anak usia SMP sekarang, kalau zaman Bapak dulu di usia-usia SMP ini belum paham hal-hal seperti ini. Tapi dengan dunia handphone, apalagi aplikasi YouTube, semua bisa dibuka. Penggunaan obat-obatan di Kuansing sendiri, yang susah itu mengontrol penggunaan
obat batuk yang disalahgunakan. Obat batuk disalahgunakan kami juga temukan di sebuah sekolah. Obat batuk jika pada saat batuk dimakan 3 kali sehari itu wajar anak-anak. Tapi siswa ini makan obat batuk itu sekali makan 10 tablet. 10 tablet. Itu di sekolah itu bukan 1, 2, atau 3 orang, tapi puluhan orang. Kami razia pun tasnya di kelas, kami temukan obat batuk tersebut. Setelah kami interogasi, mengapa makan obat batuk ini? Fly, Pak. Fly. Pikiran itu melayang, kami lebih fresh rasanya. Bagi mereka, tapi kerusakan yang akan muncul setahun, 5 tahun yang akan datang, apakah anak-anak tahu? Tidak. Jika Bapak penyuluhan, Bapak biasa tengok kan itu hasil CT scan pengguna narkoba itu. Misal ini setahun pakai, ini 5 tahun pakai. Dengan mata kita mana bisa kita tengok kerusakan sel otak tersebut. Sekarang ia tidak. Tapi 5 tahun, 10 tahun lagi yang biasa Bapak lihat kan yang sel otak sehat itu seperti ini. Tapi ini pengguna ganja 5 tahun, udah bolong-bolong sel otak. Jadi kerusakan itu bakal terjadi di 5-10 tahun yang akan datang. Oke, itu mungkin fenomena yang ada di Kuansing sekarang. Tetap kami sampaikan di sini, remaja, anak sekolah yang rentan terhadap narkoba itu 1, terlalu agresif. Terlalu agresif itu artinya rasa ingin tahu yang terlampau tinggi. Kalau hal positif silakan. Jangan terlalu agresif. Karena salah satu remaja yang rentan itu yaitu remaja yang agresif. 2, remaja yang mudah galau, mudah kecewa. Mudah kecewa, apapun problem, mau problem di rumah, mau problem di sekolah, mudah galau, mudah kecewa. Itu termasuk remaja yang rentan. 3, remaja yang tinggal di daerah yang ada penyalahgunanya. Orang narkoba ada di desa itu, ada tetangga di lingkup rumahnya, itu juga rentan. Terakhir, yang sangat rentan itu adalah anak-anak yang sudah memulai merokok dari usia kecil. Yang terakhir ini tidak bisa kita tutupi. Di SMP 6-nya dia saya yakin pasti ada yang sudah merokok. Di SD saja sudah merokok, apalagi di SMP. Mengapa saya bilang mencoba rokok dari usia dini itu rentan terhadap narkoba? Jadi tidak tertutup kemungkinan narkoba jenis hisap, rokok dia apa? Dimakan dihisap. Dihisap. Jadi karena keenakan merokok, jadi narkoba jenis hisap lainnya dia juga penasaran. Apa contoh yang dihisap narkoba? Ganja. Ganja murah meriah. Kalau sabu tadi pakai 3 juta, ganja ada pakai 50.000. 50.000 itu pun masih bisa dihisap ber5 orang. Apalagi yang jenis hisap? Sabu. Jadi upayakan rasa ingin tahu itu salurkan di hal-hal positif, bukan di hal-hal negatif. Dia yang bahaya itu solidaritas ke teman terlampau, paham? Bergeng-geng, berkelompok-kelompok. Karena solidaritasnya terlampau, terlanjur. Di sebuah kelompok ada yang merokok, dia 5 orang, ada merokok bertiga, yang 2 lagi tidak merokok. Tapi karena solidaritas terlampau gimana? Supaya kuat juga, supaya solid juga, akhirnya yang 2 tadi ikut-ikut merokok. Tidak ada solidaritas dalam hal negatif, ya, ingat ya, tidak ada solidaritas dalam hal negatif. Mungkin ketiga ada lagi penggunaan vape atau rokok elektrik tersebut. Merokok aja untuk usia kalian Bapak sudah tidak sarankan karena itu merupakan awal untuk menggunakan narkoba. Di vape itu sendiri pun
penjahat-penjahat narkoba itu tetap cari keuntungan. Yang tadi rokok elektrik itu ada jualan cairannya dengan aroma buah, mereka pintar. Yang sabu tadi berbentuk bubuk, dia jual sabu cair. Nah, yang tadi cairan Fave itu misal harga 50.000, cairan ini bagus, harganya 1 juta. Ngapa sampai 1 juta? Ternyata sabu cair. Nah, seperti itulah kejahatan mereka. Di mana keuntungan dia lihat, di situ dia produksi berbagai macam jenis. Terakhir, sudah Bapak sampaikan tadi, kami dari BNN. BNN sudah tahu, Badan Narkotika Nasional. Dia merupakan instansi non-kementerian milik negara, punya tugas satu, pencegahan. Apa bentuk pencegahannya itu? Itu penyuluhan, deteksi dini tes urin. 2, pemberantasan. Pemberantasan itu menindak, menangkap pegalah guna narkotika, kurir, dan pengedarnya. 3, rehabilitasi. Merehab, mengobat yang terlanjur pakai narkotika. Begitupun dengan Bapak Ibu guru, jika ada siswa yang sudah terlanjur pakai, jangan kita hakimi. Segala penyalahguna itu adalah korban. Korban itu obatnya bukan di penjara, obatnya yaitu dipulihkan dengan rehab. Kami di BNN Kuansing melaksanakan rehab juga, karena jika korban ini kita pidanakan, yang tadinya mereka hanya pandai menghisap sabu, masuk penjara vonis 4 tahun, yang tadinya pandai menghisap sabu, pas keluar mereka pintar. Gimana enggak sekolah di dalam 4 tahun ya, Bu? Akhirnya pas keluar, karena iming-imingan kurir di dalam, tadi bisa menghisap, pas keluar bisa jual, Bu. Karena itu penyalahguna korban ini tidak bagus untuk dipidanakan. Obatnya hanya rehabilitasi. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, karena kalau penyuluhan ini butuh 2 jam lebih. Mungkin itulah fenomena kepelajar. Jadi trik bagaimana tidak menggunakan narkoba, terhindar dari narkoba. 1, tetap kuatkan imam dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 2, salurkan hobi dan kemampuan adik-adik itu dalam hal positif. 3, selektif memilih teman, pandai-pandai memilih teman. Kalau teman bikin kita maju, teman bikin kita berhasil, silakan. Tapi teman bakal merusak kita, apa gunanya? Itu selektif memilih teman, seleksi kita untuk berteman. 3, tetap patuhi arahan orang tua dan guru. Tidak ada arahan orang tua dan guru itu membuat kita ke hal-hal yang rusak. Di sekolah memang kalian tanggung jawab guru. Di sekolah memang tanggung jawab guru. Di rumah memang tanggung jawab orang tua. Dari pagar sekolah ke rumah, siapa yang tanggung jawab? Nah, itu. Karena itu anak-anak harus butuh benteng sendiri dalam hal trik bagaimana terhindar dari narkoba. Apa tadi? Perkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 2, salurkan hobi ke hal-hal yang positif. 3, ya pandai-pandai memilih teman, bagus. Terakhir, apa terakhir? Apa? Coba sebelum Bapak tutup. Ya, patuhi arahan orang tua. Seperti Bapak bilang tadi, di sekolah tanggung jawab guru, di rumah tanggung jawab orang tua. Dari pagar sekolah ke pagar rumah, mereka tidak bisa mantau. Karena itu perkuat diri dengan iman dan takwa, seperti trik bebas bagaimana tercegah dari narkoba. Mungkin cukup itu arahan dan penyampaian dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, majelis guru, serta siswa sekalian. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata dari bapak-bapak, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sing of Mars SMP 62 Kuantan. Menyanyikan Mars SMP 6 oleh paduan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji atas keagungan dan kekuasaan-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, limpahkanlah rahmat dan salam atas Nabi Muhammad SAW serta keluarganya. Ya Allah, berkatilah upacara bendera kami ini SMP Negeri 6 Teluk Kuantan dari awal sampai akhir. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa ibu bapa guru kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta ampunilah dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, bukakanlah pintu hati kami untuk menuntut ilmu hari ini dan hari seterusnya. Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, ketekunan, dan kesabaran dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah kami insan yang berbudi pekerti luhur, serta insan kamil yang berpengetahuan dan terampil sebagai penerus bangsa. Ya Allah ya Rahman, berkatilah kami dengan ilmu yang telah kami peroleh dari ibu dan bapak guru kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkan doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That the ceremony of flag has finished. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat.
The honor to the guider of ceremony. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. The guider of ceremony, the teachers, and the staff administration leave the ceremony field. Pembina upacara, majelis guru, dan staf tata usaha dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Demikianlah liputan upacara bendera. Saya sebagai pembina upacara adalah dari BNN Kuansing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.